Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rahma Oktavia dengan NIM 311190099 dari kelas 2B Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis penyakit kulit dan tentu saja dengan beberapa pengobatannya. Maka dari itu, simak terus video ini dan jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Sebagai pembuka, saya akan membahas penyakit yang sangat umum dan semua orang pasti sudah pernah mengalaminya. Tentu saja tentang jerawat. Nah, jerawat ini punya beberapa jenis, ada blackheads, whiteheads, papule, pustule, dan juga cystic acne atau jerawat batu. Penyebabnya beragam, bisa karena bakteri Propionibacterium acnes, bisa juga karena faktor keturunan atau faktor genetik, juga karena hormon. Biasanya untuk para wanita yang akan memasuki fase menstruasi, biasanya masalah jerawat ini muncul di awal bulan. Selain itu juga bisa karena faktor stres dan penggunaan kosmetik. Yang paling umum, yang penggunaan kosmetik yang tidak cocok dapat menimbulkan masalah pada kulit. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih jenis kosmetik yang benar-benar cocok dan khasiatnya sesuai untuk masalah kulit kita. Diagnosisnya biasanya dokter melakukan wawancara medis dan juga pemeriksaan fisik untuk menentukan tingkat keparahan jerawat baik dari segi jumlah maupun tingkat keparahan peradangannya. Sebagai pengobatan jerawat, banyak sekali obat yang bisa kita dapatkan di apotek terdekat. Yang akan saya bahas, salah satunya ada Benzoac CL. Indikasinya untuk mengobati acne vulgaris, pustule, dan papule yang sudah berat. Komposisinya ada benzoyl peroxide 5% dan clindamycin fosfat 1,2%. Cara penggunaannya cukup dioleskan secara merata pada bagian wajah yang terdapat jerawat dan sebelumnya sudah dibersihkan terlebih dahulu. Dosisnya disesuaikan dengan petunjuk yang ada pada kemasan atau juga sesuai anjuran dokter, biasanya 1-2 kali per hari. Mekanisme dari obat ini bekerja dengan cara mengurangi peradangan, melawan infeksi bakteri, dan juga membuka pori-pori kulit yang tertutup. Efek sampingnya bisa terjadi kulit kering, kemerahan, dan alergi. Kontraindikasi obat ini yaitu untuk orang-orang yang memiliki hipersensitif terhadap bahan aktif yang terkandung dalam Benzoac CL ini. Masalah kulit selanjutnya adalah panu yang disebabkan oleh jamur Malassezia pada kulit. Jamur Malassezia ini sebenarnya adalah flora normal pada tubuh manusia. Namun pada keadaan abnormal, jamur ini dapat menyebabkan masalah pada kulit. Biasanya kondisi ini terjadi karena penurunan sistem imun tubuh dan juga ada perubahan secara hormon. Untuk mendiagnosisnya, biasanya dokter melakukan pemeriksaan ruam yang terdapat pada kulit. Pada kondisi tertentu juga dokter akan melakukan pemeriksaan lanjut dibantu dengan sinar ultraviolet. Salah satu obatnya ada Micoral. Indikasi dari obat ini yaitu untuk terapi infeksi jamur termasuk masalah panu. Komposisinya adalah ketoconazole 2%. Cara penggunaannya cukup dioleskan pada daerah yang terinfeksi. Dosisnya sesuai aturan yang tertera pada kemasan atau juga mengikuti anjuran dokter, biasanya 1-2 kali per hari. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu dengan menghambat sintesis ergosterol yang merupakan komponen vital dalam membran sel jamur sehingga dapat mempengaruhi permeabilitas. Kontraindikasinya itu untuk pasien yang memiliki hipersensitif terhadap ketoconazole. Efek samping yang jarang terjadi bisa terjadi sakit kepala, gatal, atau juga ruam. Penyakit selanjutnya adalah herpes, disebabkan oleh herpes simplex virus dan juga varicella zoster virus.
Diagnosisnya biasanya dokter akan melakukan tanya jawab tentang gejala dan riwayat penyakit, riwayat kesehatan pasiennya. Kemudian dokter akan meriksa ada tidaknya demam, melihat ruam dan lesi yang timbul pada kulit, dan memeriksa pola lesi yang muncul. Salah satu obatnya adalah asiklopir. Indikasi dari obat ini yaitu untuk pengobatan infeksi karena herpes simplex virus atau HSV. Cara kerja obatnya, asiklopir akan menghambat secara aktif dan selektif terhadap HSV virus. Kemudian asiklopir akan mengalami phosphorylation di dalam sel sehingga membentuk asiklopir trifosfat untuk kemudian melakukan gangguan terhadap DNA HSV sehingga nantinya dapat menghambat proses replikasi DNA dari HSV tersebut. Cara penggunaannya cukup dioleskan secara tipis pada bagian yang terdapat lesi di kulit sebanyak 5 kali sehari setiap 4 jam selama 5 hari berturut-turut. Jika dirasa pengobatan belum maksimal, bisa diperpanjang sampai 10 hari. Kontraindikasi dari asiklopir yaitu untuk pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap asiklopir. Efek sampingnya bisa timbul seperti rasa terbakar. Penyakit selanjutnya adalah kudis. Kudis disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabies. Nah, untuk diagnosisnya, dokter akan menanyakan tentang riwayat gejala, riwayat kesehatan pasien, dan juga faktor yang memungkinkan seorang pasien tertular oleh tungau. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan secara fisik, dilihat dari masalah yang terjadi pada kulit pasien. Salah satu obat untuk mengatasi masalah kudis adalah Scabimid Cream. Indikasi dari Scabimid adalah untuk terapi infeksi Sarcoptes scabies atau infeksi yang disebabkan oleh tungau. Komposisinya adalah permetrin 5%. Cara kerja dari obat ini, permetrin merupakan salah satu golongan obat piretrin yang bekerja dengan cara membunuh satu tungau beserta telur-telurnya. Nah, untuk cara penggunaannya biasanya digunakan sekali dalam sehari, yaitu pada malam hari. Dioleskan pada bagian yang terinfeksi, kemudian didiamkan selama 8-12 jam. Dicuci pada keesokan harinya. Apabila pada saat pemakaian tidak sengaja tercuci, maka harus dioleskan kembali. Kontraindikasi dari obat ini yaitu untuk pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap permetrin atau golongan piretrin lainnya. Efek samping yang dapat terjadi yaitu terjadi ruam kulit, kemudian gatal dan rasa perih. Yang terakhir, ini ada satu penyakit yang dinamakan dengan psoriasis. Psoriasis sebenarnya bukan penyakit menular dan untuk penyebabnya pun belum diketahui secara pasti. Tapi para ahli menduga bahwa psoriasis ini muncul karena adanya sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel-sel sehat yang sering disebut juga sebagai autoimun. Untuk mendiagnosis psoriasis, dokter biasanya melihat ruam yang muncul pada kulit pasien, dilihat dari lokasi dan gejala lainnya. Apabila dokter merasa curiga dengan bahwa ruam tersebut sebagai penyakit yang lain, dokter akan mengambil sampel kulit pasien dan dilakukan penelitian lebih lanjut. Salah satu obat yang dapat digunakan untuk penyakit psoriasis adalah salep betamethasone. Indikasi dari salep ini yaitu untuk terapi gatal-gatal, eksim, kemerahan, serta inflamasi yang terjadi pada kulit. Cara kerjanya, betamethasone bekerja dengan cara mencegah dan meradangkan inflamasi atau peradangan yang ada pada kulit dengan cara mengendalikan sintesis protein, menekan migrasi leukosit polimorfonuklear dan fibroblast, dan juga membalikkan permeabilitas kapiler dan stabilitas lisosom. Nah, cara pakainya digunakan 3-4 kali, dioleskan secara merata pada area yang dibutuhkan. Kemudian kontraindikasinya untuk pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap betamethasone, kemudian infeksi jamur dan virus pada kulit.
Efek samping yang dapat terjadi adalah kulit melepuh, terbakar, dan terjadi pengerasan kulit. Nah, itulah beberapa jenis penyakit kulit yang bisa saya jelaskan, dimulai dari jerawat, panu, herpes, kudis, dan psoriasis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah informasi untuk teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dan sayangi tubuh kalian. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.